lagi bisa nonton dan kita baru aja nonton film berjudul Petaka Gunung Gede. Satu kata. Padat. Cepet. Ya itulah. Mirip sih sebenarnya padat dan cepat ini karena bener-bener dipadetin sepadat itu gitu loh. Tiba-tiba gini, tiba-tiba gitu, tiba-tiba gini gitu kayak penonton tuh nggak dikasih jeda gitu loh untuk dia menikmati, ya dikasih sih waktu, cuman kayak sangat minim gitu loh, bener-bener dor gitu loh. Cuma sebenarnya good and bad sih. Good karena mereka nyepetinnya, ngepadetinnya tuh dengan cara yang bagus gitu loh, bukan yang patah-patah, bukan yang bolong-bolong terus tiba-tiba lo kok gini sih, kok gitu sih, enggak, masih runtet gitu loh. Itu sih yang bagusnya. Badnya jadi kurang apa ya, Kurang kenal sama karakter sih. iya juga kurang kenal sama karakter, kurang berasa ngikutin perjalanan gunungnya. Itu sih karena fokusnya nggak ke situ, Fokusnya ke kejadian ya, sebabnya. Dan kalau dirasa nggak patah, aku merasa patah sih, banyak deep to black sih. Oh enggak sih, aku nggak Karena apa-apa sih. nggak tahu ya, ini mirip banget film Upi yang sebelumnya ya, ada deep to black yang patah-patah gitu ya. Tapi nggak banyak sih, di akhir agak banyak. Nggak sebanyak yang itu sih memang. Penulisnya Upi tapi memang direkturnya beda ya. Beda. Kenapa cepet ya? Memang cepet ya. Ya emang kalau kalian expect ini film yang gunung kayak 5 cm, aku merasa pada awalnya kayak, wih ini nonton 5 cm lagi nih rasanya nih. Tapi ternyata tidak. Rasanya emang terlalu cepet buat, ya cuman buat ini sih ya. Buat pondasi doang ternyata. Nggak sepenuhnya menceritakan perjalanan. Mendaki. Betul. Tapi ini beneran di Gunung Gede sih ya Pak harusnya. Ya, rasanya emang ini lebih real daripada film sebelumnya kita tonton ya. Iya itu beneran di gunung loh. Beneran di gunung, beneran trekkingnya di gunung. Ya hampir sama kayak 5 cm lah, beneran syuting di gunung. Sama kayak Sekawan Limo juga, kayaknya emang syuting di gunung juga ya. Lebih real gitu ya. Dari sisi cerita, sebagai penikmat sebagai penonton podcastnya yang baru tahu, baru inget. Jadi aku tuh enggak, aku tahu ini kisah nyata ya, tapi aku enggak ngeh kalau ini kisah nyata dari podcast, dan enggak ngeh kalau podcastnya aku nonton gitu loh. Kan di trailer udah jelas tuh, sering diputer juga. Iya, aku nggak ngeh aja gitu loh, saking nggak, mungkin kisah nyata, entah treat atau apa gitu, aku kayak nggak kebayang gitu loh, nggak. Sama ya berarti, mirip ya? Mirip banget, cuman aku kayak, kok aku familiar banget ya sama ceritanya ini. Oh, ya cerita pendakian gunung horor ya gitu-gitu aja sih, aku pikir gitu, tapi lah ini kan itu. Jadi aku nonton podcastnya di tahun 2022 karena emang seramai itu dan penceritaannya tuh enak gitu loh. Aku tuh jarang banget ya dengerin podcast horor, tapi yang podcast ini aku dengerin, tapi aku nggak inget nama gunungnya apa. Dan emang di endingnya juga di compare lagi scene sama dialog dan podcastnya. bener-bener sama gitu loh. Meskipun aku nonton 3 tahun yang lalu katakanlah, itu tuh ngerimain gitu loh. Oh iya ini kejadian ini ada, oh iya ini kejadian ini aja. Cuman ada yang lebih detail dikit sih yang seingatku tuh nggak ada di podcast. Tentang orang tuanya tuh nggak ada deh seingatku ya. Ada mungkin tambahan juga bisa jadi ya. Karena seingatku di podcastnya tuh sampai akhir tuh masih jadi misteri gitu loh. Big why-nya kenapa sih ini kayak gitu tuh masih menjadi misteri, tapi di sini tuh ada jawabannya. Tapi kalau emang di desas-desusin ini film cewek sama cewek ini rasanya memang iya cuy, kayak maksudnya terlalu apa ya? Intim. Iya, terlalu. Emang cewek segitunya kah? Beberapa ada sih kayaknya. Tapi itu sih. Terlalu rasanya ya, kita sebagai cowok juga agak risih juga sih ya. Terlalu risih gitu loh. Rasanya itu sih. Jadi chemistry-nya dapat, tapi itu masih cara iya. gesturnya, sentuhannya, tatapannya tuh emang dialognya juga terlalu romans sih ya. Cuman emang di ceritanya tuh mereka tuh sedekat itu sih. Cuman balik lagi emang agak treatmentnya sih ya. Mungkin treatmentnya kurang ya. Dari sisi acting si Asel ini kayak kurang sih. Maksudnya dia waktu kesurupan dan beradegan setan-setan tuh
totalitas cuy, beneran cocok sih. Tapi waktu adegan natural biasa tuh kayak kurang sih, masih harus dipoles sih menurutku ya. Harus dipoles sih. Iya emang nggak yang sempurna tapi Hanya ketimpang sama si yang lain. Mayanya. Mayanya bagus banget loh di Iya, sini. Maya. Di film sebelumnya kan nggak Untungnya apa tuh? Lupa. pengantin iblis. Oh iya ya, ada dia. Iya, sih jadi adik. Dia betul. kurang mendapat screen time yang cukup banyak dan kurang dapat gitu loh aku karakternya dia. Silang sini tuh aku ngerasa wow bagus banget ya dia di tangan sutradara yang sama. Oh iya, sama ketemu lagi ya dia. Di tangan sutradara yang sama. Dia lagi rame banget nih Azur. Kita udah nonton 3 filmnya dia dan Iya. naik turun sih ya ke penyutradaraan dia. Paling bagus tetap pengantin Setan sih. terus kita sih. Itu tapi ini nggak not bad sih. Ya karena ada apa ya, ada base cerita yang tinggal ngambil kayaknya aman gitu loh menceritakannya dan tidak dan mereka main di zona aman, nggak sampai keluar yang ditambah aneh-aneh gimana. Kayaknya mainnya aman sih ya. Dari sisi visualnya juga aman banget. Aman. Bahkan malam pun kelihatan enak gitu kan. Mungkin karena aku juga nonton 5 cm ya. Itu kayaknya alat dulu sama alat sekarang tuh Kerasa banget ya bedanya. maksudnya Improve-nya. mungkin sekarang emang lebih apa ya, alat lighting lebih ringan ya, bisa dibawa ke gunung dengan enak. Dulu kayak anjir. Mungkin ya jadinya bandingin juga ya. Dulu kayak berat juga ya effort dulu ya. Rasanya itu sih. Aman semua sih ya visualnya. Actingnya sebenarnya aku juga ngerasa aman, balik lagi ke acting dikit. Cuma aku ngerasa si Andy Ervian ini kayak Yang di Arvan yang mana tuh? yang Alex ya? Ale. Le ya siapa sih itu yang pemimpinnya tuh. Aku malah lebih suka acting dia di film Ghostwriter gitu. Aku malah ngerasa udah lama nggak ngeliat dia gitu, udah lama banget sih nggak ngeliat dia. Itu aku kayak Agak asing ya. agak asing dan kok jadi agak Beda. kurang ya, atau mungkin balik lagi ke screen time-nya juga pembagian antar karakternya karena filmnya padat, karakternya 7 Iya, 7 ini agak bahkan nyesuaiin iya. kisah nyatanya. Ya, bahkan ada beberapa karakter yang tidak terrecognize nih. Ini maunya gimana nih karakter yang lainnya? Nggak terlalu dibedah, nggak terlalu diulik gitu. Iya, bahkan ini lupa mungkin orang-orang. Terlalu banyak memang karakternya ya. Dari sisi artistiknya juga Aman ya benar-benar gunung gede sih. Kayaknya sih ya. Nah, dapat rumahnya juga enak sih. Bagus, Rumahnya enak. Apalagi sekolahnya juga enak banget. Dapat sekolahnya. Rumah sakitnya ya aman-aman aja semua. Iya, rumah sakit Artistiknya juga aman sih. Wardrobe juga aman banget. Enak sih. Cuman Anak gue berapa? kemana-mana. Iya ya. Naik turun ya sama ya. Masih nambah Dari- sekolah doang. Ya sekolah juga gampang. Dari sisi musiknya apa ya? Aku juga aman aja sih. Ya aman sih, nggak ada yang aneh sih, nggak ada yang too much, nggak ada yang terlalu dilebih-lebihkan ya. Ada sih kayaknya waktu adegan persahabatan tuh kayak terlalu, Diromantisasi. ya itu juga, dan terlalu Sheila on Seven banget. Mungkin karena nih Film ya maksudnya mau mengambil setting 2000-an ya, jadi filmnya ya. disesuaikan musiknya mungkin ya. Tapi untuk film horor yang sedih, yang harusnya deep banget persahabatannya, kayak kok kurang ya aku ya merasanya ya. Cuman di awal doang ya, openingnya emang bener-bener happy itu cocok sih. Tapi waktu di ending kayak kurang dikit lah, kurang. Tapi di podcastnya digambarin dengan sangat bagus sih. Ya jadi penasaran ya. Bagus sih podcastnya, penceritanya juga oke. Editingnya Aku aman sih dengan Keren. secepat itu. ya aman sih, maksudnya kita paham ceritanya gimana itu ya masih aman sih. Tapi emang rasanya emang kurang dapet feel-nya buat film ini sih, buat karakternya. Euforia pendakiannya kurang. Ya nggak euforia dong Bukan harusnya. euforia sih kayak Kan ini kurang aja sih tragedi. momen yang bukan tragedi gitu loh. Ya sih harusnya masih ada ya Masih ada diselipkan gitu ya. momen-momen bukan tragedi yang bukan emosi-emosi kayak gitu loh. Kayak, Dan dari CGI-nya itu apresiasi sih, maksudnya keren, rapi, nggak too much tapi cocok sih, aman sih.
Ya ini lebih better ya dibanding film naik gunung yang juga horor sebelumnya. Betul. Ya. Jauh sih. Jauh banget dari ya. berbagai aspek. Sisi penulisan juga lebih bagus, acting juga, Lebih enak diikutin dan warna. kerasa cepet sih. Maksudnya nggak yang nggak usah berlama-lama kayak film itu ya. Ya, buat kalian eh, pecinta gunung, yang nonton podcastnya Yang nonton pengen podcastnya lihat juga. versi yang divisualisasikan Ya, atau pengen nostalgia dengan cerita Ita dan Maya. ya, ini patut ditonton sih. Pengadaptasinya rapi sih ya. Iya. Gitu aja. Bila ada yang beda boleh komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di usai nonton selanjutnya. Dadah.